Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra Borusiningga, NIM 250102010 dari Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan pengertian komputer. Komputer merupakan sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengelola data berdasarkan perintah yang sudah diprogramkan. Kata komputer sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu computer, yang berarti menghitung atau melakukan proses berhitung aritmatika. Seiring dengan perkembangannya, komputer tidak hanya digunakan sebagai alat berhitung saja, tetapi juga bisa mengelola data lain dalam bentuk teks, suara, gambar, atau video. Selain itu, komputer dapat menyimpan dan memanipulasi data sesuai dengan keperluan penggunanya. Komputer dapat menjadi tonggak penting yang merevolusikan kegiatan kehidupan manusia sehari-hari. Selanjutnya, saya akan membahas awal mula penemuan komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada 1822 oleh seorang ahli matematika yang berasal dari Inggris, yakni Charles Babbage. Awal mulanya, Charles Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian diberi nama Differential Engine Zero, yang disinyalir sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk dari Differential Engine Zero ini tentu sangat jauh berbeda dengan kebanyakan model komputer sekarang. Charles Babbage dinobatkan sebagai bapak komputer sebagai aspirasi atas karyanya. Sejarah perkembangan komputer hingga era digital saat ini mengalami perluasan bentuk hingga menjadi portable seperti laptop, serta makna dari komputer sendiri sudah digunakan sebagai tujuan. Yang B, sejarah perkembangan komputer dari masa ke masa. Secara garis besar, sejarah perkembangan komputer terbagi menjadi dua, yakni era sebelum tahun 1940 dan era sesudah tahun 1940. Sebelum tahun 1940, komputer hanya digunakan sebagai alat hitung saja. Sedangkan setelah tahun 1940, lahirlah komputer generasi pertama hingga kemudian berlanjut sebagai generasi kelima. Pada generasi pertama, yaitu dari tahun 1940 sampai 1956. Perangkat komputer pertama terjadi dipicu karena adanya Perang Dunia Kedua. Berasal dari Jerman yang membuat komputer Z3 yang bertujuan untuk merancang peluru kendali dan juga pesawat terbang. Selain itu, pada 1943, Inggris menciptakan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan komputer Colossus. Sejarah perkembangan komputer lainnya pada generasi pertama yaitu adanya Electronic Numerical Integrator and Computer, yaitu ENIAC, yang dibuat atas kerjasama pemerintah Amerika Serikat dengan Universitas Pennsylvania. Dirancang oleh John Percival Eckert and John Mulcahy. ENIAC menjadi komputer serbaguna yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan Mark I. B. Komputer generasi kedua yaitu pada tahun 1959 sampai 1965. Beranjak ke 1959, komputer generasi kedua mulai menggunakan transistor sebagai pengguna tube vakum sehingga ukurannya lebih kecil dari komputer generasi pertama. Pada era ini, komputer mengalami perkembangan dengan menerapkan memori inti magnetik yang digunakan untuk menyimpan memproses data lebih cepat. Contoh komputer generasi kedua diantaranya DEC, RORC, Richards PDP-5, PDP-8, IBM 707, IBM 1400, NCR 300, dan sebagainya. Komputer generasi ketiga yaitu pada tahun 1965 dan sampai 1970.
Komputer generasi ketiga ini mulai berkembang dengan menggunakan software and hardware yang lebih canggih lagi. Dengan menemukan Integrated Circuit atau IC, ukuran komputer ini menjadi mengecil dengan performa yang lebih baik. IC ini ditemukan oleh Jack Kilby, seorang insinyur asal Texas pada tahun 1958. Kemajuan komputer dapat pada generasi ini yaitu menggunakan sistem operasi yang memungkinkan si mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara bersamaan. Dengan sebuah program utama yang mengkoordinasikan memori komputer. Komputer generasi keempat dimulai tahun 1970. Sejarah perkembangan komputer pada generasi ini ditentukan sebagai semakin maju dari segi penyimpanan, kecepatan software and hardware. Pada generasi ini juga komponen-komponen komputer sudah semakin banyak dijual. Komputer generasi keempat menciptakan komponen Ledger Cyclic IC atau LCI yang memuat ratusan komponen dalam sebuah chip tunggal. Beberapa contoh produk dari FLCI yaitu Intel Pentium 1, Pentium 2, Celeron, Core E3, E5, E7, AV Bridge, Atron, and AMD K6, K6. Di generasi ini juga komputer sudah mulai banyak menggunakan sistem Windows and mouse. Komputer di generasi kelima sampai sekarang yaitu generasi kelima merupakan komputer yang digunakan dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Ukurannya semakin kecil, praktis dan praktis untuk dibawa kemana-mana. Dari segi software pun sudah beragam sehingga bisa menjunjung kebutuhan masyarakat sehari-hari. Penggunaan nanoteknologi dan komputer kuantum berubah menampilkan komputer yang kita ketahui sebelumnya. Bentuk komputer generasi kelima sudah sangat bervariasi, mulai dari smartphone hingga smartwatch. Sekarang, komputer menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kecanggihan teknologi dan komputer telah mengubah cara kita bekerja, belajar, berkomunikasi, dan menikmati hiburan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan alat input dan output. Contoh alat input device. Alat input digunakan memasukkan data atau perintah ke komputer. Yang pertama ada keyboard, memasukkan teks, angka, dan simbol. Keyboard adalah perangkat input yang terdiri dari beberapa tombol. Keyboard memiliki fungsi untuk memasukkan data ke komputer berupa teks, angka, simbol, dan perintah khusus melalui tombol-tombol yang tersedia. Yang kedua ada mouse, mengontrolkan kursor dan navigasi di layar. Mouse berfungsi untuk mengendalikan kursor pada layar komputer. Pengguna dapat mengklik menggerakkan kursor, dan melakukan fungsi navigasi lainnya di layar komputer melalui mouse. Yang ketiga ada mikrofon, merekam suara atau audio. Mikrofon merupakan perangkat input yang berfungsi untuk mengendalikan data berupa suara ke komputer. Mikrofon biasanya dipakai untuk merekam suara di komputer. Mikrofon juga kerap dipakai sebagai sarana berkomunikasi lewat panggilan telepon online di komputer. Selanjutnya, scanner. Scanner memindai, mengubah dokumen fisik menjadi file digital. Scanner memiliki fungsi untuk mengonversi dokumen cetak menjadi data digital yang dapat dibaca oleh komputer. Scanner biasanya dipakai untuk memindai surat atau gambar fisik dan menjadikan dokumen digital di komputer. Yang keempat ada webcam, menangkap gambar dan video secara real-time. Webcam merupakan perangkat input yang berfungsi untuk mengambil data berupa video atau gambar ke komputer. Webcam biasanya dipakai di komputer untuk mengambil foto, merekam video, dan melakukan interaksi dengan panggilan video secara online. Joystick, mengontrol gerakan dalam permainan game. Joystick adalah perangkat input yang memungkinkan pengguna menggerakkan objek pada komputer. Joystick biasanya digunakan untuk bermain game pada komputer dan menggerakkan karakter yang ada di dalamnya.
touchpad. Mengontrol kursor pada laptop seperti mouse. Touchpad merupakan perangkat navigasi yang umum tersedia di laptop. Akan tetapi, terdapat pula touchpad yang secara terpisah di komputer. Fungsi dari touchpad mirip dengan mouse, yaitu memiliki gerakan kursor di layar komputer. Namun, gerakan kursor di touchpad tidak dihasilkan oleh gerakan tangan secara mekanik. Perintah gerakan kursor di touchpad dikirim melalui usapan dan sentuhan jari pengguna. Touchscreen layar sentuh memasukkan perintah dengan sentuhan langsung pada layar. Touchscreen merupakan perangkat input yang memungkinkan pengguna melakukan navigasi dengan mengusap langsung layar komputer. Pada layar komputer yang berjenis touchscreen, pengguna dapat menekan tombol atau menu, memilih tindakan, melakukan seleksi, atau menggerakkan kursor dengan langsung mengusap dan menyentuh layar. Grafik tabel atau papan gambar grafis. Menggambar atau menulis dengan pena digital. Grafis tabel atau biasa disebut drawing table adalah input device yang berfungsi untuk mengubah gerakan kursor di layar komputer. Namun, gerakan kursor di touchpad tidak dihasilkan oleh gerakan tangan secara mekanik. Perintah gerakan kursor di touchpad dikirim melalui usapan dan sentuhan jari pengguna. Touchscreen layar sentuh memasukkan perintah dengan sentuhan langsung pada layar. Touchscreen merupakan perangkat input yang memungkinkan pengguna melakukan navigasi dengan mengusap langsung layar komputer. Pada layar komputer yang berjenis touchscreen, pengguna dapat menekan tombol atau menu, memilih tindakan, melakukan seleksi, atau menggerakkan kursor dengan langsung mengusap dan menyentuh layar. Grafik tabel atau papan gambar grafis. Menggambar atau menulis dengan pena digital. Grafis tabel atau biasa disebut drawing table adalah input device yang berfungsi untuk mengubah goresan fisik pengguna melalui stylus pen menjadi data digital. Perangkat ini biasa dimanfaatkan untuk membuat gambar digital. Selanjutnya, saya akan membahas contoh alat output digunakan untuk menampilkan atau mengeluarkan hasil dari pemrosesan komputer. Yang pertama adalah monitor, yaitu layar, menampilkan output visual teks, gambar, dan video. Monitor berfungsi untuk menampilkan data berupa teks, gambar, dan video. Monitor merupakan perangkat output standar yang ada dalam komputer yang termasuk ke dalam display hardware. Yang kedua adalah printer, mencetak data dari komputer ke kertas. Printer adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mencetak hasil komputasi ke dalam sebuah kertas. Terdapat dua macam printer, yaitu printer impact yang berpita dan non-impact alias tanpa pita. Proyektor infocus menampilkan gambar atau video di layar besar. Proyektor adalah perangkat teknologi yang digunakan untuk mengkonversi data gambar secara langsung dari komputer ke sebuah layar melalui sistem lensa. Dengan kata lain, proyektor memungkinkan pengguna untuk memproyeksikan gambar atau video dari komputer ke layar proyeksi atau pembukaan lain dengan ukuran yang lebih besar, sehingga memungkinkan tampilan lebih jelas dan lebih besar dari yang dapat ditampilkan layar komputer atau laptop biasa. Yang keempat, network card atau juga dikenal sebagai network interface card, yaitu NIC atau Ethernet card adalah sebuah perangkat keras yang memungkinkan komputer atau perangkat lain untuk terhubung ke jaringan komputer. Fungsinya adalah menyediakan antarmuka fisik antara komputer dan jaringan.
memungkinkan pertukaran data antara komputer dan perangkat lain dalam jaringan. Yang kelima ada speaker, menghasilkan suara atau audio. Speaker adalah perangkat audio yang digunakan untuk menghasilkan suara atau output audio dari sumber suara, seperti perangkat musik, komputer, televisi, atau ponsel. Fungsi utama speaker adalah mengubah sinyal listrik yang diterima dari sumber audio menjadi gelombang suara yang dapat didengar oleh manusia. Counting plotter adalah perangkat keras yang digunakan untuk memotong bahan tipis seperti kertas, vinil, kain, atau bahan fleksibel lainnya sesuai dengan desain yang telah dibuat oleh komputer. Handset, gabungan antara handphone dan mikrofon. Handset adalah perangkat audio yang terdiri dari sepasang speaker yang dipasang di dekat telinga dan mikrofon yang terpasang di dekat mulut oleh individu agar dapat mendengarkan suara atau audio dari perangkat sumber seperti komputer, ponsel, atau perangkat audio lainnya. Sambil juga dapat berkomunikasi dengan orang lain melalui mikrofon. Sound card memproses menghasilkan suara komponen internal. Sound card atau kartu suara adalah perangkat keras komputer yang bertanggung jawab untuk mengelola menghasilkan suara atau audio yang memungkinkan komputer untuk merekam, memutar, dan mengelola suara. Digital kamera. Kamera digital adalah perangkat elektronik yang dapat merekam gambar dan video dalam format digital. Kamera digital tidak menggunakan film untuk merekam gambar, melainkan menyimpan data gambar dalam format digital yang dapat diunduh ke komputer atau perangkat penyimpan lainnya. Yang terakhir, plotter. Plotter adalah perangkat keras yang digunakan untuk mencetak gambar, vektor, dan grafik secara presisi. Berbeda dengan printer konvensional yang mencetak gambar secara piksel, plotter bekerja untuk menggambar gambar menggunakan pena atau pena khusus yang bergerak di atas lembar kertas atau media lainnya. Mungkin cara dari CV atau daftar riwayat hidup. CV atau daftar riwayat hidup adalah dokumen yang resmi yang berisi tentang informasi, pendidikan, pengalaman, keterampilan, dan data lainnya, yang menggambarkan profil seseorang untuk keperluan pekerjaan atau administrasi. Selanjutnya saya akan bikin langkah-langkah dari CV. Yang pertama itu kita bikin CV, biodata, riwayat hidup ya, atau biodata. Ini kita bisa ketengahkan ya teman-teman. Selanjutnya kita bikin di sini biodata. Selanjutnya itu nama, Nabil. Selanjutnya itu bisa dimasukkan NIM. Selanjutnya itu tempat atau tanggal lahir. Jenis kelamin, itu agama, itu golongan darah, tinggi badan juga dimasukkan, berat badan,
kita masuk ke kewarganegaraan. Selanjutnya kita masuk status. Selanjutnya itu hobi. Hobi ini bisa dimasukkan atau tidak ya. Masukkan riwayat pendidikan, SD, SMP, dan SMA-nya. 2013 sampai 2018. SMP untuk SMA 2019 sampai 2020. 2013 sampai tahun 2005 SMA-nya. Selanjutnya kita masuk ke organisasi. Oke, setelah itu toolnya kita bisa bikin di ukuran 14. Untuk fontnya kita bisa memakai font. Perkenalkan, nama saya Noel Andro Prizi dengan NIM 2501102042. Jadi di sini saya akan membahas tentang koran. Bagaimana koran tersebut bisa menjadi dua atau tiga paragraf. Yang pertama, kita blok dulu paragraf tersebut tanpa spasi dikit pun. Di sini kita klik layout, lalu kita klik columns, terus more columns, lalu kita pilih yang 2 paragraf ataupun 3, terserah. Baru kita klik line between untuk membuat pembatas, sebagai pembatas. Nah, di sini sudah jadi pembatas. Kita blok satu tulisan dari paragraf. Di sini kita blok dari tulisan yang pertama untuk menandai tulisan yang besarnya. Oke, kita klik insert, lalu kita klik drop chat, terus kita pilih drop pad, pilih model tulisan terserah, tapi di sini saya menggunakan monotype. Oke, nah seperti inilah tampilannya. Terus jika teman-teman ingin mengubah tulisan di paragraf selanjutnya, bisa teman-teman klik home kembali, terus bisa klik di bagian tersebut. Nah, terserah teman-teman mau pilih bagian yang mana. Di sini saya akan memilih yang saja. Nah, di sini juga seperti itu. Kita blok, pilih tulisan yang teman-teman inginkan. Di sini saya pilih Times New Roman. Jadi sekian dari saya tentang koran, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabulasi yang digunakan saat membuat daftar isi. Yang pertama saya membuat daftar isinya dulu. Nah, ini sih kita pindahkan ke tengah. Nah, yang kedua, tahap kedua itu bagaimana sih cara membuat garis putus-putus untuk membuat pada babnya. Yang pertama kita tulis dulu bab pertama. Sini bisa dilihat ini yang di atas ini namanya ruler atau sebagai ukuran
berapa kita akan membuat jarak pada garis putus-putus tersebut. Di sini saya membuat di 14. Nah, di sini ada banyak, ada pilihan. Jadi yang ini tidak ada ya. Nah, kita pilih yang kedua karena ini uh, garis putus-putus ya. Kita bisa klik OK, lalu kita klik tab. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu kita bisa tulis bab pertama, terus bab kedua, lalu kita bisa klik tab lagi, terus kita buat bab keduanya, terus kita pilih bab ketiga, lalu kita bisa klik tab lagi. Nah, begitu seterusnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esra Ruspita. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 250102029. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat tabel di Word serta menggunakan rumus pada tabel di Word. Menggunakan tabel di Word dapat diberikan elemen tambahan untuk dokumen. Tabel dapat digunakan untuk membuat daftar atau format teks secara terorganisasi. Belas, di sini saya akan menjelaskannya langsung di aplikasinya. Pertama, kita klik di mana kita ingin menyisipkan tabel. Seperti saya di sini. Yang kedua, pada tab Insert, Tables Group, lalu klik Table. Sebuah drop ini akan muncul, lalu klik mouse, tahan mouse, dan kemudian tarik untuk memilih jumlah baris dan kolom yang ingin dimasukkan ke dalam dokumen. Yang kedua, kita akan pergi ke table layout untuk melihat berbagai macam rows and columns-nya untuk menghapus atau menambahkan tabel. Klik pada Insert Above untuk menambahkan baris. Klik pada Insert Left untuk menambahkan atau menyisipkan kolom. Seperti itu. Untuk mendelete-nya, kita klik saja Delete Cells. Lalu saya akan membuat contoh menggunakan rumus di tabel ini, dan mungkin nanti saya akan mencepatkan videonya agar terlihat lebih singkat. Di sini ada marginnya untuk kita ubah besar kecil. Ini juga seperti itu. Jika kita ingin besar kecilnya, baris dan kolomnya secara seimbang, kita bisa ubah di sini. Lalu yang ini juga untuk menggeser ke bawah, supaya barisnya dan kolomnya itu terlihat lebih lebar. Saya akan mengetik dulu apa yang akan saya buat. Brian.
Di sini untuk mencari total price kita akan menggunakan rumus. Yang dimana rumusnya itu kita mengkali baris dengan kolom. Yang seperti ini adalah baris. Dan yang ke bawah itu adalah kolom. Caranya, kita ke formula. Lalu, anggap saja ini A, baris B, baris C, baris D, baris E, dan baris F. Dan ke bawahnya adalah kolom A, kolom B, kolom C, dan kolom D. Di sini kita akan mengali quantity dengan unit price. Berarti A, B, C. C2 dikali D2. Semuanya rumus akan diawali dengan sama dengan C2. Untuk simbol kali adalah bintang. D2. Dan saya maaf, saya tidak tahu cara mengubahnya ke US dollar, jadi nanti saya akan ketik otomatis. Begitu juga dengan di bawahnya, dia akan menggunakan itu juga. Jadi hasilnya seperti ini. Untuk mencari total juga sama. Tapi nanti di formula kita akan menggunakan number formatnya yaitu rupiah. Karena dia di situ diminta rupiah. Rumusnya juga sama. Kita akan mengalihkan. Baik. Untuk mencari total, maka kita akan mengalihkan unit price dan total price dengan rumus yang sama. Seperti tadi, setiap rumus akan diawali dengan sama dengan. Berarti D2 dikali 2. Kenapa E2? Karena di baris ini adalah E. A, B, C, D. Bapak kau lah. Untuk mencari total, kita juga akan mengalihkan unit price dan total price. Sama seperti tadi, kita hitung dulu A, B, C, D, dan E. Lihat. Lalu totalnya rupiah. E2. Formatnya ke rupiah. Begitu juga selanjutnya sampai ke bawah. Sudah selesai, mungkin begitu saja untuk menggunakan rumusnya. Untuk merapi-rapikan tabel, kita bisa di table design, atau juga mengganti font ada di home.
Dan itu mungkin sudah bisa kita kerjakan sendiri-sendiri. Sekian hasil presentasi saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kurang penjelasan. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Saya Putri Zulaika dengan NIM 250102014, jurusan Sistem Informasi. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai mailing. Saya sudah membuat surat, yaitu mengenai Ikatan Alumni Mahasiswa Universitas Dumai. Nah, itu tuh bebas saja ya, teman-teman mau ngambil atau buat sendiri. Oke, nah, kita akan buat di nama peserta, kota, terus yang di bawah ini dana sumbangan, dana pendaftaran, dana kesejahteraan itu dia akan keluar secara otomatis. Tidak perlu kita mengetik-mengetik. Tidak perlu kita harus taruh namanya satu-satu. Jadi kita akan buat dia itu otomatis. Pertama-tama kita masuk ke dalam mailing. Ya teman-teman, mailing. Sudah itu, kita lanjut start mail merchant. Klik step by step mail merchant wizard. Selanjutnya akan muncul tampilan mail merchant seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut next. Oke, kita next lagi. Sudah itu kita pincit tipe a new list. Oke, sudah kita pincit tipe a new list, masuk ke create. Nah, akan ada muncul tampilan new address list. Nah, sudah itu, ini kan masih ada nih kayak little, first, last nama. Nah, ini kita hapus dulu untuk menggantikannya di data kita tadi. Ya, kita lihat dulu ya data kita tadi. Nah, sebelumnya teman-teman itu kalau mau tahu kayak mana tuh ada nama pesertanya, kotanya, terus data sumbangannya, kita tuh harus buat dulu data pesertanya nih. Nih, seperti yang di bawah ini ya yang saya sudah buat. Kayak nama peserta, kota, sumbangan, pendaftaran, dan kesejahteraannya. Jadi sehingga nanti kalau dimasukin, kita itu mengklik otomatis keluar. Tidak perlu kita tulis lagi nama ini berganti-gantian. Oke? Kita masuk lagi ke yang create. Sudah masuk, kita hapuskan dulu dengan mengklik apa? Custom ini. Custom columns. Nah, ini kan banyak nih. Ya kan? Kita hapus dulu. Delete dulu. Agar dia bersih. Untuk kita tambahkan atau tampilkan yang baru. Oke. Hapus dulu ya. Setelah kita hapus, klik add. Add ini apa? Untuk menambahkan di sini nama-nama yang tadi sudah kita tulis. Contohnya seperti nama peserta. Langsung kita klik apa? Oke. Nah, ini kita agak geserkan sedikit ya. Oke. Kita tambah lagi sesudah nama peserta itu kita masukin pendaftaran. Enter. Oke, sudah itu lanjut lagi kita masukin mau tambah lagi nih kan. Nah, tinggal kita custom. Ya kan? Kita custom, kita tambahin lagi add. Oke, lanjut kita masukkan sumbangan. Oke, sudah kita add lagi. Nama peserta sudah, kita masukkan kota dan kesejahteraannya. Kota, enter, kita lanjut lagi. Masukkan kesejahteraan.
Oke. Udah nih, sudah semua kita klik oke. Nah, kan ada tuh tampilannya muncul seperti ini ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat nih nama, sumbangan, kota, kesejahteraan, dan pendaftarannya. Biar kita itu tidak biar nampak lah nih. Kita geserkan ya. Oke, biar nampak. Nah, kalau teman-teman mau nambah slide-nya ke bawah, itu bisa kita new entry. Nah, bakal bertambah slide-nya. Kita masukkan dulu namanya. Sama itu ada Putri. Putri, kita ke bawah. Lanjut, ada namanya Akila. Lanjut, ada namanya Mita. Lanjut, nah ini kan kita mau lanjut, tidak bisa kenapa? Karena kita belum new entry untuk menambahkan slide-nya lagi. Oke, satu lagi ada namanya Dona. Sudah, kita masuk ke sumbangan. Lihat sumbangannya itu ada berapa? Dari Putri itu ada 400.000. 400.000. Lanjut ke bawah itu ada Akila 300.000. Oke, kita lanjut ke kotanya. Kotanya itu ada Surabaya. Ya, terus Dumai. Malang dan Bogor. Lanjut kesejahteraannya. Kita lihat ya. Sejahteraannya itu ada 20.000. Dana kesejahteraan ya. 100. Oke, lanjut ke pendaftaran. Nah, ini tuh bebas ya, teman-teman. Peletakan ini tuh bebas. Pendaftarannya itu ada 20.000. Oke, sudah kita isi seperti ini nih, sesuai dengan data yang ada di bawah ini. Lalu kita klik OK. Sudah OK, akan muncul tampilan untuk menge-save-nya. Nah, kita save dana, data. Oke, dah, dana. Oke, sudah ini bakal muncul tampilan seperti ini, mail merchant recipients. Nah, muncul kan? Sudah itu MDB-nya sudah ada juga dan klik OK. Baik, kita masuk ke peserta. Peserta kita klik insert merchant file. Nah, di sini ada tuh muncul tampilannya. Karena ini peserta, kita masukkan nama peserta. Nah, akan keluar kan? Nah, kita taruh lagi di bawahnya. Di bawahnya itu dia kota. Klik kota. Nah, dana sumbangan. Sumbangan. Oke. Terus pendaftaran. Sudah masuk. Pendaftaran kesejahteraan. Nah, teman-teman lihat kan, ini belum keluar ya namanya. Bagaimana cara kita melihat keluar nama
peserta kotanya dan dana-dana sumbangannya tuh dengan nama-nama ini keluar, nah nama peserta, kota, sumbangannya ini, bagaimana cara melihatnya keluar otomatis namanya? Dengan kita mengklik ada preview result. Kita klik, akan keluar namanya. Nah, ini agak kita spasiin ya, biar dia nampak. Nah, oke. Tuh, dana sumbangannya keluar. Nah, bagaimana kita tahu dia itu bisa berganti dengan klik di atas ini, sebelahnya, tuh, akan berganti Akila Kota Dumai dengan dananya sekian. Oke, yang ketiga juga, yang keempat. Nah, oke teman-teman, sudah. Nah, kita tuh sudah tahu nih cara membuat namanya itu dan keterangan-keterangannya itu bisa keluar secara otomatis. Kita lanjut nih, bagaimana sih cara membuat amplopnya? Nah, kita masuk ke envelopers. Nah, teman-teman bisa klik dan harusnya ini kita ganti dengan kepada siapa kita memberikannya. Oke, kepada siapa kita memberikannya, yaitu pada yang terhormat, Bapak atau Ibu. Kita masukkan oke. Nah, return address ini dari siapa yang memberikannya. Berikan. Oke, sudah nih. Sudah kita isi. Kita klik add to document. Yes. Nah, sudah jadi kan? Ini itu nama yang memberikan. Sedangkan yang di bawah ini kepada yang terhormat itu yang kita memberikan kepada siapa. Nah, kita tinggal klik aja di sini. Berikan dia nama peserta yang akan kita undang. Kotanya juga di mana. Sudah deh, keluar. Nah, oke. Kita bisa ganti kayak secara otomatis dia langsung keluar. Oke. Sudah ya. Oke, baik. Sekian materi kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Esa Resvita Borsambing. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 25010209. Saya akan menjelaskan materi tentang absensi yang dikerjakan di Microsoft Excel. Pertama, kita buka Microsoft Excel-nya. Lalu di sini tertera beberapa file, home, insert, draw, layout, dan formula, data, review, view, and help. Lalu kita akan membuat tabel sesuai kebutuhan. Dengan contohnya, tertera 10 siswa. 10 siswa. Lalu klik tabel yang ada di home.
lalu name, setelah itu keterangan, pertemuan. Itu pertemuan dan nama. Lalu kita pergi ke home dan klik merge and center. Sini ada merge and center, merge across, merge cells, unmerge cells. Kita ambil ya merge and center. Dia menyatukannya seperti ini. Begitu juga dengan di name. Kita klik merge and center. Untuk pertemuan, kita sisakan 6 kolom. Lalu buat keterangan. Keterangan kita memerlukan seperti tadi, kita klik di home, lalu ambil borders and ambil all borders. Sudah terlihat seperti ini. Hanya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, baikkan jika dia masih terlihat berantakan seperti ini, kita bisa gunakan kursor yang ada di sana. Supaya dia rapi. Untuk ini kita buat bebas dulu. Langsung sembilan. Untuk pertemuan,
pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4, pertemuan 5, pertemuan 6. Masing-masing pertemuan kita bebas membuat apa. Untuk keterangan, di sini kekurangan kolom, maka kita akan menambahkan kolom lagi. Seperti tadi kita pergi ke H atau hadir, maka kita akan menggunakan rumus sama dengan count if, tertera count if, klik, lalu blok sini. Setelah itu, titik koma, gunakan tanda petik. Tadi kita mencari H, maka kita akan naruh di sini H, 2, titik 2, lalu tutup kurung, enter. Tarik dari ujung sampai ke bawah. Dapat hasilnya. Begitu juga dengan mencari yang izin. Sama menggunakan sama dengan ketik count if, nih. Count if, tidak pakai S ya teman-teman. Lalu, lagi, titik koma, tekan petik 2, lalu klik I. Jangan lupa tutup kurung. Tarik. Selanjutnya, untuk mencari A, sama juga count if, stop, titik koma, titik 2, I, tutup kurung, enter. Yang sakit count if, lalu sampai di angka 6 ini ya teman-teman, jangan sampai kelewatan. Titik koma, lalu petik 2, S, tutup koma, petik 2, tutup kurung, semuanya sudah terisi absensi. Misalnya teman-teman ingin merubah warna, teman-teman bisa ke tabel ini sendiri. Saya akan merubah judul-judul besarnya. Seperti
Ini saya gunakan warna yang lebih ada di formnya teman-teman, di sini. Bisa ini, dan bisa juga cell styles. Nama, name, untuk pertemuan 1. Ada di home juga. Ambil yang times new. Sekian dari materi ini. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Buat teman-teman yang kurang mengerti, bisa dilihat di modul yang akan ditampilkan bersama file ini. Sekian dari saya. Selamat sore. Terima kasih. Baik teman-teman, kali ini kita lanjutin materi mengenai operasi matematika dan fungsi sederhana. Nah, operasi matematika itu ada 5. Yang pertama tambah, kurang, kali, bagi, dan pangkat. Seperti biasa, tanda tambah teman-teman sudah pasti tahu, kurang. Nah, kalau kali itu tandanya dengan bintang. Bagi, strip samping, dan pangkat tanda seperti V tapi di atas. Oke, kita masuk ke contoh pertamanya mengenai tambah. Dan kita memasukkan rumus sama dengan klik. Di sini saya berikan contoh angka-angka berbeda ya. Masukkan angka pertamanya, baru klik tambah, langsung enter. Akan muncul tampilan hasilnya, lanjut ke kurang. Seperti biasa kita kasihkan sama dengan, kita ini menggunakan rumus. Jadi biar dia keluar secara otomatis. Tinggal di enter, akan keluar hasilnya. Oke, kali ini sama dengan bintang, klik sebelahnya dan enter, akan muncul hasilnya. Sama semuanya. Jadi operasi matematika seperti itu ya teman-teman. Kita masukkan angkanya. Nah, akan muncul. Itu. Enter. Nah, mudah kan teman-teman, akan keluar langsung hasilnya. Tidak perlu kita itu menjumlahkan lagi secara manual. Oke, ini untuk materi yang pertama, operasi matematika. Termasuk yang kedua mengenai fungsi sederhana, itu ada 4. Yang pertama penjumlahan, yang kedua itu ada rata-rata, yang ketiga ada tertinggi, dan yang terakhir ada terendah. Nah, kita itu mau menentukan jumlah dari data yang di sebelah kiri ini. Oke, dengan rumus sama dengan perjumlahan itu dalam Excel
rumusnya adalah sum. Sum, kita klik sum, klik kita jumlahkan tabel yang pertama ini. Oke, kita tarik. Sudah, kita beri tutup kurung. Lalu kita enter. Nah, akan muncul tampilan hasilnya. Ini untuk mempermudah kita dalam menjumlahkan data-data besar, tabel-tabel besar, teman-teman. Lanjut ke rata-rata. Jadi tadi rumusnya sum ya. Kita lanjut ke rata-rata sama dengan rata-rata itu diberikan rumusnya average. Kita klik. Dari kolom kedua. Nah, tutup kurung. Jangan lupa ya teman-teman tutup kurungnya. Keluar hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat rata-rata dari data kedua ini, kolom kedua ini itu 19. Kita masuk yang tertinggi, sama dengan tertinggi itu dengan max. Lalu kita ambil data kedua, kurung. Kita akan lihat berapa maksimal tertinggi di data itu. 5. Jadi teman-teman tidak perlu lagi mencari nih satu-satu kan di dalam data itu yang tertinggi. Cukup kita pakai rumus maksimal, klik dari data atas sampai bawahnya, sudah kita klik, tutup kurung, baru enter. Akan muncul hasilnya. Oke, untuk terendah sama, tapi beda rumusnya, yaitu min. Kalau tadi yang tertinggi maksimal dan yang terendah itu minimal. Oke, kita tutup kurung, enter. Oke, sudah deh selesai, dapat hasilnya. Setelah rumus dalam operasi matematika dan fungsi sederhana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu fungsi materi saya itu fungsi if. Fungsi if adalah salah satu fungsi logika yang paling sering digunakan dalam Microsoft Excel maupun bahasa pemrograman. Fungsi ini digunakan untuk menguji suatu kondisi dan memberikan hasil yang berbeda tergantung apakah kondisi tersebut benar atau salah. Di sini kita masuk ke contoh. Di sini ada tabel nilai siswa. Jadi kita ingin mencari keterangannya, lulus atau tidak lulus. Di sini jika nilai besar atau sama dengan 7, maka itu lulus, sedangkan nilai kecil dari 7 itu tidak lulus. Jadi di sini kita masukkan rumusnya sama dengan if baru setelah itu kita masukkan logical testnya. Logical testnya yaitu nilainya, nilai yang tadi. Baru kita masukkan besar atau sama dengan 7. Sama dengan 7. Setelah itu kita tekan titik koma. Lalu kita masukkan jika dia benar, besar atau sama dengan dari 7, itu dia lulus. Setelah itu kita masukkan jika dia salah, jika dia kecil dari 7, maka dia tidak lulus. Tidak lulus. Oke. Setelah itu kita tutup kurung. Lalu tekan enter. Oke. Nah, di sini kita dapat nilainya 7, jadi lulus. 7 atau besar atau sama dengan dari 7 itu lulus. Di sini lulus. Nah, sedangkan
nilai 5 atau kecil dari 7 itu tidak lulus. Jadi ini hasilnya. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu fungsi karakter. Fungsi karakter itu ada 3, yaitu left, mid, dan right. Fungsi left digunakan untuk mengambil sejumlah karakter dari sebelah kiri sebuah teks. Fungsi mid digunakan untuk mengambil karakter dari tengah teks dimulai dari posisi tertentu. Fungsi right digunakan untuk mengambil sejumlah karakter dari sebelah kanan. Lah, kita masuk ke contohnya. Sini ada kalimat Kudanil. Jadi kita ingin mengambil beberapa karakter dari sebelah kiri. Kita masukkan rumusnya sama dengan left, buka kurung, setelah itu kita tekan teksnya, lalu kita tekan titik koma, baru kita ingin mengambil berapa huruf. Di sini saya ingin mengambil 4 huruf atau 4 karakter. Jadi saya tekan 4, baru saya tutup kurung. Setelah itu saya tekan enter. Di sini kita mendapatkan kalimat kuda, itu 4 huruf dari sebelah kiri dari kalimat Kudanil tadi. Setelah itu kita masuk ke rumus mid. Contoh mid. Kita tekan rumusnya sama dengan mid. Setelah itu kita tekan teksnya. Setelah itu kita start dari nomor berapa? Kita mulai dari nomor berapa? Jadi saya di sini ingin memulai dari nomor ketiga atau karakter ketiga. Saya tekan 3, baru titik koma lagi, baru kita ingin mengambil berapa karakter atau huruf. Jadi di sini saya ingin mengambil 4 huruf atau 4 karakter. Lalu saya tutup kurung, lalu tekan enter. Jadi di sini kita kita dapat Dani dari kata Kudanil tadi. Kita ambil di tengahnya, jadi saya mulai dari angka 3 dan saya ingin mengambil 4 karakter atau 4 huruf. Jadi dapatnya Dani. Baiklah, kita masuk selanjutnya, yaitu fungsi right. Kita masukkan rumusnya sama dengan right atau kanan. Nah, setelah itu kita masukkan teksnya, tekan teksnya, lalu kita tekan titik koma. Baru dari sebelah kanan ini kita ingin mengambil berapa huruf. Di sini saya ingin mengambil 3 huruf, jadi saya tekan 3. Lalu saya tutup kurung dan saya tekan enter. Nah, jadilah kita dapat nil. Karena kita mengambil 3 karakter atau 3 huruf dari sebelah kanan. Selanjutnya yaitu fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Fungsi VLOOKUP atau vertical lookup digunakan untuk mencari nilai tertentu dalam kolom pertama sebuah tabel, kemudian menampilkan data dari kolom lain yang sejajar secara vertikal. Sedangkan HLOOKUP adalah horizontal lookup digunakan untuk mencari nilai tertentu dalam baris pertama sebuah tabel, kemudian menampilkan data dari baris lain yang sejajar secara horizontal. Contohnya ini. Baiklah, sekian